adik-adik, bertemu lagi dengan Kania di sini. Wah, sudah tidak terasa ya, kita bertemu lagi di hari Minggu yang cerah ini. Waktunya kita untuk ibadah. Nah, di sini kakak akan ditemani oleh teman-teman sekolah minggu kita. Tapi kok mereka nggak ada ya di sini ya? Adik-adik yang di rumah, lihat mereka gak? Mereka di mana ya? Mereka di mana sih? Kok nggak ada? Wah, ternyata mereka ada di sini. Halo adik-adik. Halo. Ayo coba perkenalkan diri dulu pada teman-teman di rumah. Siapa namanya? Shalom teman-teman, nama aku Melvin Marga Sitorus. Halo Melvin. Halo, Kak. Kamu namanya siapa? Nama saya Glory. Nama saya Glory Limbang. Oke, namanya Glory Borulimbong. Nah, tapi adik-adik lihat gak satu lagi guru sekolah minggunya? Kok cuman kakak sendiri ya? Kak Clara mana ya? Coba kita panggil yuk bareng-bareng. Kak Clara. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Hai Kania, hai Melvin, hai Kak. Glory. Apa kabar semuanya? Baik Kak. Baik, adik-adik semua di rumah juga baik kan kabarnya? Pasti baik. Nah, adik-adik kita di sini juga ditemani oleh tim pemusik kita. Nah, di sini ada Bang Hizkia Saragi, lalu ada Bang Riko Sianipar, dan juga ada Abang Gabriel Hutasoid. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, kita duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Sekarang kita akan mulai, kita masuk untuk saat teduh sejenak. Mari kita lipat tangannya semua. Lipat tangannya adik-adik. Nah, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kita mulai saat teduh. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu, mari kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian, tanganku ke depan dengan penuh sukacita. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, dibukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman, curahkan Roh Tuhan supaya dihidupkan kami setiap badannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian dengan judul Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebat,
ucapan dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau menggunakannya daya tipu, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kuatkanlah kami dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik kita angkat satu pujian Roma to Jesus. Roma to Jesus, Roma tibu, bege hatana jangkong burju, narodo Jesus pangoliho, asa posea ho, masalah rohata ibu se, mulai asian dosape, sai Roma hita tu surgoi, laksonang marisi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan Agustus tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 9 sampai ayat 10. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, lagu selanjutnya kita nyanyikan Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik kita angkat satu pujian, carilah dahulu kerajaan Allah.
Ya, adik-adik sekolah minggu yang masih tetap setia mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Pada minggu ini di ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita tunjukkan sikap berdoa anak-anak Tuhan. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami bersyukur untuk kemurahan hati Tuhan yang tetap Tuhan limpahkan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan melalui firman-Mu iman kami semakin bertumbuh dan semakin percaya kepadamu. Untuk itu Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau terlebih dahulu mencurahkan Roh-Mu diam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum Inang membacakan firman Tuhan yang akan kita baca pada minggu ini, mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita. Saya percaya kita semua sudah memegang Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8, sudah pada buka? Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ini ayatnya hanya ayat 12, tetapi kita akan membacanya nanti secara bersamaan karena satu ayat 12. Jadi kalau Inang baca di sini di gereja, anak-anak sekolah minggu yang di rumah kita juga membaca. Nah, anak-anak sekolah minggu, apakah sudah dibuka Alkitabnya? Kami harap orang tua kami, mama dan papa, selalu mendampingi anak-anak kita dikala mereka beribadah sekolah minggu, dan boleh juga menolong mereka dikala anak-anak sekolah minggu belum bisa membuka secara sendiri membuka Alkitabnya, dan juga abang dan kakaknya. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 12. Ini Yohanes 8. Yohanes ini perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya, ini adalah perjanjian baru. Ya, ayo kita secara bersama-sama membacanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu kemarin kita sudah juga disapa mengenai terang dan gelap. Lalu pada hari ini kita juga akan disapa melalui pernyataan Yesus. Apa sih pernyataan Yesus yang dikatakan tadi? Bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah terang hidup. Nah, anak-anak sekolah minggu, Inang mau nanya, apa yang kamu rasakan ketika matamu tertutup? Ayo, apa yang kamu rasakan? Apakah rasa takut? Apakah merasa tidak nyaman? Ataukah merasa was-was? Pasti berkecambuk perasaan kita dikala mata kita tertutup. Nah, dan bagaimanakah perasaan kita di saat diberikan tugas untuk berjalan menuju pintu keadaan mata tertutup? Ada enggak kesulitan? Pasti ada kesulitan. Dengan mata tertutup kita disuruh menuju pintu. Pasti kita ya nabrak kursi lah, nabrak meja lah, ya. Bisa-bisa nabrak bunga mamanya lah. Itu dia. Berarti kita pasti akan mengalami kesulitan sekali. Anak-anak sekolah minggu, berarti
sangat perlu sekali ternyata alat penerang itu. Sangat perlu sekali. Nah, di sekolah minggu, apa sih manfaatnya terang atau cahaya itu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu anak sekolah minggu? Apa sih manfaat terang atau cahaya itu? Ada yang tahu? Coba dulu dengarkan ini ya, dengarkan ini. Yang pertama, manfaat terang atau cahaya itu adalah yang pertama menolong kita untuk dapat melihat. Itu dia. Jadi manfaatnya menolong kita untuk dapat melihat apa yang ada di sekeliling kita. Di mana letak meja, di mana letak kursi, di mana letak pakaian kita, tas kita, buku kita, menolong kita. Kita boleh juga melihat segala ciptaan Tuhan yang sangat sungguh luar biasa. Jadi itu dia. Jadi dia menolong kita, ya, melihat segala ciptaan Tuhan dan juga melihat yang ada di tengah-tengah kita. Itu dia. Lalu yang kedua, apa sih manfaatnya terang atau cahaya itu? Itu juga menolong kita supaya kita merasa aman. Kenapa dikatakan merasa aman ya? Coba deh. Lampu berfungsi pada waktu malam, apa gunanya? Itu bisa menerangi di saat kita membawa kendaraan, atau mama kita membawa kendaraan, atau papa kita membawa kendaraan, atau kita dalam situasi waktu dalam perjalanan kita akan merasa aman pada malam hari karena ada penerang yang menerangi di sekeliling kita. Jadi kita merasa aman dong, ya. Merasa aman. Orang tua kita membawa kendaraan merasa aman. Kita di dalam mobil itu merasa aman. Itu dia. Lalu apa lagi fungsi daripada cahaya itu atau terang itu? Itu juga cahaya itu bisa memberi kehangatan. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu pernah memperhatikan seketika ada peternak ayam, lalu ayam itu mau menetaskan telurnya, nah perlu sekali ada alat penerang, dibuat lampunya untuk mengeram telurnya. Itu dia. Lalu apa sih lagi manfaat daripada penerang atau cahaya itu? Itu untuk memberikan juga informasi, memberikan informasi atau tanda. Misalnya sewaktu kita membawa kendaraan, apakah mobil ataukah motor, kan ada itu rambu-rambu jalan, ya. Itu mengatakan ada warna merah, artinya stop, ada warna biru, ada warna kuning. Nah itu dia. Jadi ada, ya, sehingga kita merasa aman. Ya, sehingga kita ada rasa aman, sehingga lampu itu memberikan, dikatakan tadi bahwa lampu itu lalu itu memperingati ada bahaya di sana. Jadi kita harus serba hati-hati. Nah, anak sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian pada saat ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan akulah terang dunia. Kita sudah baca tadi ayat 12, coba kita ulangi lagi. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Itu dia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan mempunyai kegelapan, tetapi dikatakan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu adalah pernyataan Yesus. Ya, mana ada manusia yang mampu menyatakan itu. Tapi Yesus mampu karena Yesus adalah memang pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Apa yang mau Tuhan Yesus katakan adik-adik melalui firman ini? Apa maksud Tuhan Yesus menyatakan akulah terang dunia? Apa maksud Yesus? Nah, adik-adik sekolah minggu, yang kita lihat pada nats ini dikatakan seperti ini. Orang Yahudi pada saat itu
merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, hari raya Pondok Daun pada malam hari selama 7 hari. Ya, selama 7 hari berturut-turut mereka harus menyalakan obor. Mereka harus menyalakan obor, artinya untuk memperingati pernyataan Tuhan. Ya, untuk memperingati pernyataan Tuhan bahwa bangsa Israel, ya, bahwa bangsa Israel yang disertai Tuhan selama mereka di padang gurun. Ya, sewaktu bangsa Israel terbuang ke Mesir, di Mesir mereka menjadi budak. Mereka di sana mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan yang mereka alamin. Tetapi Tuhan sayang kepada umatnya, adik-adik. Ya, sayang kepada umatnya. Lalu Tuhan menolong mereka. Mereka boleh keluar dari tanah perbudakan dan mau menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka juga harus berjalan terus. Maka Allah yang menyertai mereka, maka Allah yang menuntun mereka, maka Allah yang memberikan terang bagi mereka. Itu dia, Allah yang menuntun mereka. Waktu mereka di waktu gelap, Allah memberikan cahaya. Mereka memberikan cahaya kepada mereka. Waktu siang Allah yang memberikan keteduhan kepada mereka. Allah itu luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan juga selalu menyertai mereka. Adik-adik sekolah minggu, ternyata Tuhan juga menyertai kita sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Allah menyertai bangsa Israel waktu di padang gurun, maka Allah juga menyertai kita. Sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel waktu di padang gurun yang memberikan kepada mereka terang agar mereka dapat berjalan. Tapi Allah juga menyertai kita sampai detik ini. Dan yang membawa terang, penerang yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah sang terang yang sejati. Tuhan Yesus adalah sang terang sejati yang menuntun hidup kita pada keselamatan. Itu dia. Yesus adalah terang dunia ini yang menuntun kita pada keselamatan. Adik-adik sekolah minggu, ada yang mau katakan di seperti ini. Orang yang hidup tanpa Yesus adalah layaknya orang berjalan dalam kegelapan. Itu dia. Mereka tidak tahu, mereka tidak dapat benar-benar tahu kemana mereka berjalan, sehingga mereka hidup dalam bahaya. Itu dia, orang yang hidup tanpa Yesus. Mereka tidak tahu jalan kemana. Itu dia. Lalu mereka tidak tahu mereka berjalan, sehingga mereka berjalan dalam hidup dalam bahaya. Nah, dan orang yang hidup dalam kegelapan suka melakukan pelanggaran atau dosa. Dosa apa itu? Coba dulu kita dengar. Suka berbohong. Siapa di sini anak suka sekolah minggu suka berbohong? Siapa di sini? Ayo. Ada anak sekolah minggu yang suka berbohong? Berbohong sama temannya, berbohong sama mamanya, berbohong sama papanya, berbohong sama gurunya. Itu dia. Lalu ada di sini dikatakan anak itu orang yang hidup dalam kegelapan itu sombong. Dia sombong, saya kan orangnya besar, sombong. Saya kan orang tua saya kan kaya, sombong. Saya kan pintar, sombong. Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak yang sombong. Lalu apa lagi adik-adik? Lalu dikatakan lagi pemarah. Sebentar-sebentar marah. Sebentar-sebentar marah. Ayo adik sekolah minggu, senang gak kalau papa mamanya pemarah? Paling tidak senang ya? Tidak.
itu dia pemarah. Lalu apalagi pendendam. Dia apa temannya dia pasti akan saya balas kamu. Itu tidak benar itu. Pendendam, membenci, tidak benar itu. Lalu apalagi serakah. Maunya sama dia semua. Sama dia semua. Itu lagi serakah. Dan yang paling adalah suka mencemooh teman-temannya. Tuhan tidak berkenan. Makanya dikatakan orang yang hidup dalam kegelapan suka melakukan pelanggaran, suka melakukan dosa, suka berbohong, sombong, pendendam, pemarah, lalu apalagi serakah dan pencemooh temannya. Tuhan tidak suka itu. Maka mereka orang yang seperti ini mereka takut dan tidak bahagia. Ya, tidak aman. Kalau dia berbohong, pasti dia tidak nyaman. Iya kan? Kalau dia berbohong, misalnya anak sekolah minggu nih berbohong sama papa mama, pasti tidak nyaman. Iya kan? Lalu kalau dia misalnya pendendam, pasti orang lain pendiam nggak mau, atau pemarah nggak mau, seperti itu. Atau pencemooh temannya nggak mau berteman, pasti tidak nyaman untuk itu. Nah, di sekolah minggu, orang yang hidup bersama Yesus adalah layaknya orang yang berjalan dalam terang. Tetapi orang yang hidup bersama Yesus ada di sekolah minggu adalah dia adalah berjalan dalam terang. Dalam terang. Anak-anak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mereka akan melakukan dan hidup sebagai anak terang. Dan mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan? Jujur. Ya, anak-anak yang jujur. Jujur kepada orang tua, kepada saudaranya, kepada temannya, terlebih di hadapan Tuhan. Itu dia, anak yang jujur. Ya, itu dia, itu yang Tuhan inginkan. Lalu apa lagi? Anak yang penuh kasih, sayang sama adiknya. Dia peduli sama temannya. Itu dia, peduli. Ini di kemarin saya sudah tunjukkan ini. Dia peduli. Sebagaimanapun miskinnya temannya, apakah temannya cacat, apakah temannya miskin, tapi karena ada kasih di dalam hidupnya, dia peduli, dia menolong temannya. Lalu karena apa? Karena ada kasih di dalam hidupnya, dia selalu apa? Dia akan selalu menunjukkan yang selalu bersukacita, bersukaria, bermuji-muji Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, kalau kita beribadah di rumah harus tetap bersemangat. Kalau mau nyanyikan lagu pujian, mari kita memuji dengan semangat. Itu orang-orang yang selalu hidup di dalam terang Tuhan. Ya, bersyukur, mereka selalu memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Anak yang menjadi anak terang adalah selalu bergandengan tangan dengan siapa aja pun, dengan temannya bergandengan tangan, dengan saudaranya bergandengan tangan, tidak membeda-bedakan siapa itu temannya, tetapi bersama-sama selalu memuliakan Tuhan. Baik itu sama adiknya, sama abangnya, sama saudaranya, sama temannya di lingkungannya. Itu dia, tetap bergandengan tangan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan adalah orang yang hidup dalam terang. Mereka akan berbahagia. Ya, orang yang hidup dalam terang, mereka akan berbahagia sama mamanya. Berbahagia mereka yang hidup di dalam terang Tuhan. Coba lihat nih, mereka berbahagia bermain dengan mama papanya. Mereka sangat berbahagia karena mereka adalah anak-anak yang saling mengasihi dan penuh dengan keceriaan. Ya, penuh dengan keceriaan dia. Karena apa adik-adik? Karena mereka adalah selalu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Lalu adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus sangat sayang kepada kita. Yesus sangat sayang kepada kita, dan Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah terang hidup kita. Lalu kita akan mengatakan seperti ini, anak sekolah minggu, Yesus adalah penolongku, Yesus adalah terang hidupku. Maka aku sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus, maka saya akan selalu mengikuti dia.
Maka saya akan selalu mendengarkan firman-Nya. Saya akan selalu mendengarkan firman-Nya setiap saat dan mengikuti aturannya. Maka melalui apakah itu? Melalui ketaatan kita kepada orang tua, melalui kita mengasihi saudara kita, melalui kita menolong orang lain. Itu dia. Nah, anak-anak sekolah minggu, Yesus mengatakan, akulah terang dunia, lilin membawa cahaya. Lilin ini membawa cahaya, membawa penerang dimanapun dia berada. Lalu Yesus adalah yang selalu membawa terang kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, lalu taat kepada orang tua, lalu menjauhkan segala yang tidak berkenan di mata Tuhan, menjauhkan kemarahan, bohong, mencemooh orang lain. Tetapi mari kita hidup yang peduli kepada orang lain, mengasihi saudara kita, dan hidup dalam kejujuran. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi berkat di mana kamu berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada saat ini diam di dalam hati kami masing-masing. Dan kami akan terus mengikuti Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Mari Engkau juga yang selalu menolong mereka dikala mereka di dalam pendidikan mereka. Mari Engkau juga memberikan kepada mereka juga menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan juga kepada orang tua mereka. Bapa yang baik, berkati juga orang tua mereka untuk selalu Engkau berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Kami juga tidak lupa membawakan kepadamu apabila ada anak sekolah minggu yang sakit, mari Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga tidak lupa membawakan kepadamu saudara-saudara kami yang kena wabah virus COVID-19, yang masih dalam proses pengobatan yang ada di rumah sakit. Mari Engkau memberikan penyembuhan yang daripadamu menjamah tubuh mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripadamu. Mari Engkau memberikan juga kesabaran. Mari Engkau juga memberikan kesehatan kepada para medis kami yang mereka selalu setia di dalam tugas mulia mereka. Bapa yang baik, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja. Biarlah kami melalui kehidupan kami selalu bertindak, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami melalui satu nama, yakni anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahan kita boleh kita kumpul dan kita serahkan kepada mama kita, dan orang tua kita akan memberikan ke gereja. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian dengan lagu Sungai Sukacitaku. Kita nyanyikan. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita nyanyikan nyanyian persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak sekolah minggu yang semua berada di rumah. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu memberkati. Dan kami tetap menghimbau kepada anak sekolah minggu, hari Minggu kita masih tetap beribadah secara online, dan kita masih tetap beribadah di rumah. Dan kami juga menghimbau supaya tetap dengan sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu, dan semuanya dalam kondisi yang sehat. Maka kami akan mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.